Menurut Islam, 7 tanaman ini dipercaya membawa penyakit dan pembawa miskin bila ditanam di rumah. Inilah 7 tanaman yang dilarang ditanam di depan rumah menurut ajaran Islam. Yuk, ketahui daftar lengkapnya supaya kamu tidak salah pilih. Di dunia ini, terdapat beberapa tanaman yang dilarang ditanam di depan rumah menurut Islam. Alasannya sangat berbagai macam, mulai dari penghambat rezeki sampai masuk surga, loh. Tentunya hal seperti itu tidak ingin terjadi sama kamu, kan? Oleh karena itu, sangat penting nih buat kamu untuk mengetahui daftar lengkapnya. Yuk, langsung saja simak ulasan berikut ini, yang dirangkum Temu Seneng Channel. 1. Pohon anggur. Anggur sendiri merupakan salah satu buah favorit masyarakat Indonesia karena rasanya yang manis. Meskipun enak atau bisa menjadi olahan makanan, pohon anggur ternyata berpotensi menghalangi rezeki datang ke kamu, loh. Ternyata, tidak hanya menurut Islam. Dalam kepercayaan orang Jawa misalnya, ada orang yang menganggap anggur bisa membawa kebangkrutan kepada pemiliknya. 2. Tanaman mirtus dan asam Jawa. Ada yang menganggap mirtus atau myrtle secara filosofis mirip dengan tanaman asam sebagai tanaman buah nasib buruk dan tidak boleh dipertahankan. Kamu seharusnya tidak merawat kedua tanaman ini atau membangun rumah di dekat kedua tanaman ini jika tidak ingin mendapatkan nasib buruk dan kemalangan. 3. Pohon kapas. Ketiga, ada pohon kapas. Pohon kapas membawa nasib buruk karena mudah menjadi perantara debu dan kotoran di rumah. Debu dan kotoran juga menjadi sumber kemalangan dan kemiskinan di rumah, tentunya kalau kamu sering meninggalkan hunian. Kalau sudah kotor dan tidak terurus, rumah bisa jadi sarang makhluk halus. 4. Pohon pinang. Keempat, ada pohon pinang. Ada orang yang meyakini kalau pohon mampu membuat sifat anak-anak pemilik rumah yang menanamnya sulit diajari, baik dalam pendidikan maupun moral. Jangan salah loh, masih banyak yang percaya dengan hal ini. 5. Tanaman kaktus. Selanjutnya, ada tanaman yang sebaiknya tidak berada di depan rumah yakni pohon kaktus. Ada yang menganggap kaktus sebagai salah satu tanaman pembawa sial menurut Islam karena bentuk tanamannya yang berduri serta tumbuh di lingkungan yang minim air. Dalam situasi tertentu, seperti pada musim panas, pohon kaktus mungkin saja tumbuh di kebun karena kondisi tanah cukup kering dan kurang lembab. 6. Pohon pepaya. Berdasarkan kepercayaan tradisional sejak zaman dahulu, pohon pepaya selalu terkait sebagai pohon yang kurang baik kehadirannya. Pasalnya, pohon pepaya tak hanya membawa energi buruk ke rumah, tetapi juga menjadi sebagai salah satu tempat kesukaan makhluk gaib. Dengan adanya makhluk tersebut, akan semakin banyak godaan buat kamu untuk berbuat jahat atau hidup tidak tenang. 7. Tanaman mati. Terakhir ada, tanaman mati. Selain mengurangi estetika halaman depan rumah kamu, tanaman mati bisa membawa hal buruk bagi kehidupan kamu. Jika tanaman sudah mati, maka segera bersihkan dan singkirkan tanaman dari lingkungan rumah. Banyak orang yang percaya kalau tanaman mati membawa sial karena menjadi sumber unsur negatif dan kemalangan yang berada di rumah. Nah, itulah 7 tanaman yang dilarang ditanam di depan rumah menurut Islam. Dari ke-7 tanaman di atas, tanaman mana nih yang sempat kamu tempatkan di depan rumah?